Kembali lagi di vlog Setiawan J. Video kali ini saya akan review Toyota Kijang Super tahun 89. Oke, kita bahas dari eksterior. Untuk Toyota Kijang ini dia generasi ketiga ya. Pertama Kijang Buaya, Doyok, baru Kijang Super. Setelah itu Grand Extra. Mulai ada beberapa perubahan facelift untuk Grand Extra. Ada perubahan mesin juga, cuman nggak signifikan banget. Cuman overall untuk konsep dari bodinya hampir sama, paling ada perbedaan agar lebih terlihat modern. Kita bahas yang Toyota Kijang Super ini, dia yang tipe mesin 5K 1500 cc 4 silinder, cukup gede pada zamannya untuk cc sekian, dan dia masih pakai sasis. Jadi ini yang tipe long, jadi ada dua generasi Kijang, yang ini KF50 sama KF40. Biasanya KF40 tuh dia tipe short, jadi bodinya pendek. Kalau yang 50 KF50 dia tipe long, jadi lebih panjang. Untuk Kijang Super yang tahun 89 ini, yang modelnya dia masih lampunya kotak seperti ini. Kalau Grand Extra kan dia sudah agak panjang, dia menyatu dari sini sampai sini, terus grillnya pun juga sudah berbeda. Dan ini ciri khas Kijang Super, dia masih pakai emblem Toyota, jadi dia tulisan Toyota, bukan logo Toyota pada umumnya pada zaman sekarang. Terus bumper juga dia masih besi. Terus kalau yang mungkin sudah Grand Extra, dia agak berbeda ya, bumpernya tidak simple seperti ini. Terus untuk lampu sen dia tetap di samping seperti ini. Ya konsepnya kurang lebih menurut saya kayak sama Grand Extra itu sama, cuman kalau Super dia masih model yang terpisah. Jadi lampu sen dan lampu kota, terus lampu utama juga dia terpisah. Untuk grill sama pendinginan masih overall sama lah di sini. Kap mesin, model dari kap mesin masih sama. Kaca juga, overall body menurut saya masih sama dengan yang Grand Extra. Mungkin dia generasi yang perubahan dari Kijang kotak yang benar-benar kotak ke agak lebih modern. Jadi ini Kijang yang Toyota itu dia mengeluarkan yang masih satu atap lah istilah sama Toyota tuh, karoseri Nasmoco, Superior Coach, sama satu lagi apa lupa. Jadi dia ada 3 yang dari Toyota, tapi ada beberapa dari karoseri yang luar dari Toyota, ya macam-macam dari beberapa karoseri di Indonesia. Oke, dari depan seperti ini ya, dari penampakannya. Kebetulan ini mobil ini terlihat agak gagah lah menurut saya, karena mungkin velgnya dia orisinilnya mungkin dia ring 13 kaleng, cuman ini udah diganti pakai ring 14. Dia ban ring 14 ukuran 185/70, jadi dia lebih tinggi dan lebih terlihat gagah, sama lebarnya pun dia lebih lebar. Terus dari overall dari samping seperti saya katakan tadi, dia yang KF50 dia tipe long, jadi perbedaannya dia di sini lebih panjang, sama sasis agak panjang sedikit daripada tipe yang KF40 yang short wheelbase. Jadi mungkin kalau yang tipe KF40 dia penumpang belakang agak sempit, mungkin cuma bisa diisi 2 orang kanan kiri. Kalau yang ini bisa 4 orang lah, walaupun agak berdesak-desakan. Dari samping dia modelnya simpel seperti ini ya, dia masih pakai talang air seperti ini, mobil zaman dulu. Terus kaca masih kaca geser yang bagian belakang, depan seperti ini. Terus dari overall body simple aja sih, model zaman dulu cukup seperti ini. Terus tarikan pintu juga masih tarik ke atas. Ini ciri khas mobil zaman dulu, kuncinya tuh dia masih kunci seperti ini, kunci dingdong orang menyebutnya tuh. Merek-mereknya juga merek Rayton seperti ini, masih ciri khasnya lah. Terus ada emblem Kijang di sini yang menunjukkan bahwa ini mobil Kijang, karena minim sekali untuk emblem-emblem. Mungkin ada yang di belakang untuk emblem dari Kijang tersebut. Jadi bumpernya yang tadi besi, sini karet ya, dibalut karet. Terus belakang juga dia karet senada seperti ini. Cuman biasanya ada beberapa yang ada penambahan dari footstep, ini nggak ada kebetulan. Terus ban serep ini biasanya yang model seperti ini itu dia ada di samping, cuman ini sudah dilepas, jadi ban serep ditaruh di belakang. Terus untuk yang sesudahnya atau Grand Extra, mungkin perbedaan dari ban serepnya, kalau yang Grand Extra dia sudah di belakang, kalau ini kan dia di samping. Kalau yang Grand Extra sudah
penempatan dari ban serep di belakang. Kita lihat dari row ketiga di bagian belakang, masih sama seperti mungkin yang pernah saya review. Dia tipe long, dia jadi panjang, jadi untuk kenyamanan duduk di belakang lebih luas. Dia masih model pintu 3/4 ya, jadi pintunya kebuka ke samping 40-60 lah, jadi nggak seperti model sekarang yang hatchback ke atas semua. Dan ini bumper pun kuat, bisa dinaikin. Kita coba naik. Nah, mungkin untuk posisi duduk dari belakang ada depan seperti ini 4 orang masih cukup ya. Untuk model zaman dulu kan belum, fitur keselamatannya belum terlalu seperti sekarang ya, jadi nggak ada seatbelt atau apapun. Yang tengah pun nggak ada sabuk pengaman. Untuk ruang kepala menurut saya cukup masih nyaman lah, luas. Untuk jarak dekat, untuk pedesaan, naik-naik gunung zaman dulu ini memang mungkin idolanya lah, seperti itu. Oke, dari row ketiga seperti ini ya. Dan ini kalau untuk akses bagasi kita bisa fungsikan, kita bisa lipat si kursi kanan kiri ini bisa untuk ruang bagasi yang lumayan cukup luas volumenya kalau mau lebih. Tapi ini sebenarnya nggak usah dilepas pun nggak mengganggu, karena ini ada fender di bagian bawah kursi. Jadi udah cukup kayak gini, bisa untuk loading barang ke bagasi. Cukup luas loh ini, karena juga lantai rata. Untuk muat-muat, untuk dagang atau apapun, mobil ini masih banyak menjadi incaran masyarakat Indonesia. Oke, dari row kedua kurang lebih sama dengan yang pernah saya review Grand Extra. Dia legroom sangat luas, ini kaki bisa selonjoran. Cuman ini sebenarnya ada headrestnya, cuman nggak tahu udah hilang. Tetap bisa sandaran, nyaman. Ada pegangan tangan, terus untuk armrest di tengah juga masih sudah disediakan seperti ini. Jadi lumayan cukup nyaman. Ini tipe yang 4 pintu, 2 depan, yang tengah ini cuma ada yang pintu samping kiri, sisi kanan dia nggak ada, sama belakang. Terus yang sisi untuk tangan kanan ini bisa bersandar di sini lah. Dan ini juga ada asbak kecil di sini. Cuman kondisi door trim udah mulai lepas-lepas, maklum mobil udah umur sekian. Dari belakang ini dia udah yang versi double blower ya. Jadi AC-nya udah double blower. Cuman untuk model kisi-kisi sama mesin dari AC ini kelihatan besar banget, beda sama mobil sekarang yang tipis-tipis, rapi, simple. Ini sepertinya dia masih orisinil ya, karena di sininya pun ada tulisan logo Kijangnya di pengaturan belakang. Terus semuanya kalau Kijang ini menurut saya yang istimewa tuh semuanya terlapisin semua sampai pilar-pilar, dan dilapisin semua, jadi soft touch semua ya, lembut semua. Door trim walaupun modelnya seperti ini masih sangat nyaman. Cuma minusnya mobil zaman dulu nggak ada cup holder. Mungkin kalau untuk yang tipe ini yang pintunya cuma kiri di samping, ya mungkin zaman dulu orang pabrikan atau apa mungkin lah ya, ini mikirnya kan karena kita lebih amannya kan turun di samping kiri, jadi nggak ada yang pintu kanan yang mungkin bisa membahayakan kalau ada mobil dari depan. Karena kalau mungkin dari pengemudi kan bisa lihat spion untuk turun dari mobil, kalau yang sini kan nggak bisa mungkin lah ya. Jadi hanya ada satu pintu di kiri. Dan ini joknya model kayak sofa ya, jadi menurut saya nyaman jok seperti ini, jadi nggak kulit nggak panas seperti itu. Oke, kita beralih ke row pertama. Untuk dari sisi row pertama atau ruang kemudi, dia standar lah, cuma bisa reclining maju mundur, pengaturan joknya sama reclining ini. Sabuk pengaman dia masih belum model retract, model seperti ini, seperti mobil pickup, jadi belum terlihat rapi lah. Untuk joknya senada sama belakang sama dashboardnya. Untuk yang Kijang Super memang model dashboardnya masih seperti ini ya, ciri khasnya dia seperti ini. Kalau yang Grand Extra kan dia udah mulai menyambung seperti ini, terus generasi selanjutnya pun dia udah agak mulai rubah, tapi overall masih seperti ini. Terus AC dia modelnya lucu ya, seperti ini di tengah, dia model kayak ke atas gitu. Ada 4 buah kisi AC kanan kiri tengah, dan ini juga ada penambahan AC sirkulasi udara untuk keluar yang kecil dari kanan kiri. Ini yang tipe KF50 5 percepatan maju 1 mundur, jadi ada yang KF40 mungkin ada yang cuma 5 percepatan 4 maju 1 mundur. Kalau ini 5 speed depan 1 mundur.
selector juga udah ada dari dulu. Asbak, head unit dia masih single din. Menurut saya cukup rapi ya di sini, simple gitu. Ya untuk material dashboard memang keras. Untuk glove box cuma ada di atas seperti ini. Terus setir dia juga fix ya, nggak bisa naik turun ataupun teleskopik. Bel dia di tengah, dia masih model yang palang seperti ini untuk setir. Untuk dari bagian depan simpel aja sih seperti ini. Sun visor juga masih standar. Belum ada kaca ataupun apa. Ini untuk tisu, tempat tisu unik ya, tapi penambahan sendiri sih. Terus dari lampu kabin depan dia dari sini. Untuk door trim sama dengan yang belakang. Kebetulan ini dia dikasih power window sendiri, jadi lebih memudahkan untuk penumpang depan atau pengemudi depan membuka kaca jendela. Terus kabel holder nggak ada di sisi depan, di tengah pun terlihat polos, malah menurut saya clean ya, jadi terlihat rapi, bisa akses mungkin anak-anak kecil ke belakang, jadi lebih terlihat clean. Mungkin ada beberapa yang dia di tengah ditambahin seperti console box sendiri, banyak sih dijual di pasaran, jadi terlihat bisa untuk naruh penyimpanan barang apapun di sini. Cuman kalau kosong pun seperti ini menurut saya juga nggak masalah. Mungkin cukup sekian review Kijang Super dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe video ini biar lebih berkembang lagi. Nanti kalau ada mungkin unit yang saya jual atau kita review lagi, kita akan upload lagi. Jangan lupa dukung kami terus. Terima kasih.